Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Renaldi Bono Priadi. Perkenalkan nama saya Fitri Yuda. Nama saya Stefanus Indra Kurniawan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari manajemen menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut dari Hersey dan Blackhat. Menurut Hersey dan Blackhat, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan para anggota dalam bekerja sama agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, di sini kedua ada menurut Kams. Menurut Kams, manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik maupun non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Yang ketiga ada menurut Terry. Menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. Nah, yang keempat di sini ada menurut Winardi. Menurut Winardi, manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dan dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Nah, yang terakhir di sini ada menurut Floyd dan Denim. Nah, menurut Floyd dan Denim, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, dalam hal ini seorang manajer yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, terus di sini ada kesimpulan dari manajemen. Nah, kesimpulan dari manajemen itu merupakan suatu proses yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa fungsi-fungsi manajemen piutang seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, di sini ada definisi piutang menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama menurut Munandar menjelaskan bahwa dimaksud dengan piutang adalah bentuk tagihan yang diminatkan kepada pihak lain saat masa jatuh tempo tiba. Nah, di sini ada juga menurut Ridianto, piutang menurut Ridianto adalah hak perusahaan atas uang, barang, ataupun jasa dari adanya transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Nah, di sini ada menurut Martono dan Hajito, piutang adalah tagihan kepada pelanggan atau pembeli terhadap transaksi pembelian produk perusahaan. Nah, di sini juga ada menurut Warren and Fest, pengertian piutang menurut Warren and Fest adalah klaim atau bentuk uang terhadap pihak lain seperti individu, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Di sini juga ada menurut Soe Marceau. Menurut Soe Marceau, yang dimaksud dengan piutang adalah sebuah bentuk kelonggaran pembayaran yang diberikan oleh perusahaan saat proses penjualan produk. Kelonggaran ini merupakan waktu pembayaran yang harus dilakukan di kemudian hari. Di sini juga ada menurut Eni Pujiastuti. Nah, piutang adalah hasil penjualan barang produksi secara kredit. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari piutang. Kesimpulan piutang itu merupakan transaksi yang paling umum atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dapat timbul karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap calon pembeli. Penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit dapat memberikan keuntungan bagi calon pembeli dan menyebabkan peningkatan calon pembeli bagi perusahaan. Nah, sini ada pengertian manajemen piutang. Nah, piutang timbul karena adanya kebijakan perusahaan dalam penjualan, yaitu apa yang disebut dengan penjualan kredit. Penjualan kredit adalah suatu kondisi di mana si penjual menyerahkan barang atau jasa kepada si pembeli dan pembayarannya atas penyerahan barang jasa tersebut dilakukan di kemudian hari. Nah, dengan persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat. Pada dasarnya, manajemen piutang adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengelola piutang usaha sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri Yuda. Tujuan manajemen piutang menentukan kebijakan kredit yang efektif. Manajemen piutang menciptakan kebijakan kredit. Kebijakan tersebut menentukan kriteria
kredibilitas dan ketentuan pembayaran serta menentukan penyebab tindakan lagi pelanggan yang gagal bayar. Perusahaan didorong untuk memiliki kebijakan kredit yang lunak di mana kelayakan kredit bukan satu-satunya pertimbangan yang dibuat. Adanya penjualan kredit ini adalah untuk memperbesar volume penjualan barang atau jasa dan memperbanyak para langganan sehingga diharapkan dapat memperlancar proses penjualan barang atau jasa suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengelolaan manajemen piutang dengan baik dapat menurunkan risiko keterlambatan pembayaran piutang. Di samping itu, manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari pengendalian internal yang baik adalah dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan. Piutang merupakan aset terbesar bagi suatu perusahaan karena dengan memberikan penjualan secara kredit akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Penjualan serta kredit pula dapat mendatangkan keuntungan lebih besar. Manfaat penjualan piutang. Manfaat piutang usaha yaitu menghasilkan pendapatan, sebab sumber pendapatan pada dasarnya berupa uang tunai dan kredit. Mendapat uang tunai di awal memang menguntungkan, namun piutang dapat lebih mendorong banyak penjualan. Mempercepat penjualan, semakin cepat penjualan, semakin cepat juga perusahaan mendapatkan kas. Mempercepat arus kas. Mempercepat proses produksi dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Semakin cepat perputaran piutang, semakin baik usaha yang dilakukan. Dengan demikian, hal yang dilakukan dalam manajemen piutang adalah bagaimana menempatkan piutang secara seimbang sehingga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan perusahaan, terutama pencapaian keuntungan. Oke, baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Menurut Rianto tahun 2010, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah piutang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan akan ikut menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar volume penjualan kredit akan semakin besar investasi pada piutang. Demikian sebaliknya, bila volume penjualan kredit maka akan menurun investasi pada piutang. Terus yang kedua itu ada syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam penjualan kredit selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang memberikan. Misalnya ada syarat pembayaran 5/10/60, artinya bila piutang dibayar paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan akan diberikan diskon 5%, dan batas akhir pembayaran selama 60 hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin besar investasi pada piutang. Terus yang ketiga itu ketentuan tentang pembatasan kredit, plafon kredit. Pada sistem penjualan kredit masing-masing, pelanggan akan diberikan batas maksimal kredit yang diambil. Plafon kredit untuk masing-masing pelanggan tidak harus sama, tetapi tergantung dari besarnya usaha dimiliki oleh pelanggan. Semakin besar plafon diberikan untuk pelanggan, semakin besar investasi dalam piutang. Terus di sini ada yang keempat, kebiasaan membayar pelanggan. Semua piutang yang diberikan akan terrealisasikan menjadi kas dalam setahun. Di neraca disampaikan pada bagian aktiva lancar. Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaatan diskon period oleh pelanggan. Artinya semakin pelanggan memanfaatkan diskon period, semakin kecil investasi yang ditanamkan dalam piutang. Terus ini ada yang terakhir, itu kelima, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Biasanya diberikan piutang jauh lebih mudah dibanding dengan penagihannya. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang sangat ketat dan ada longgar bila digunakan kebijakan sangat ketat.
Maka apabila ada pelanggan belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo, tidak akan diberikan kredit sampai dilunasi piutang tersebut. Tapi juga yang longgar sehingga walaupun belum membayar saat jatuh tempo masih diberikan kredit lagi. Dengan demikian semakin ketat kebijakan pengumpulan piutang, semakin kecil investasi pada piutang, dan bila longgar piutangnya juga semakin besar. Baik, di sini ada jenis-jenis piutang. Piutang usaha merupakan yang pertama itu piutang usaha. Piutang usaha merupakan segala tagihan dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Jika tagihan itu didukung dengan tagihan tertulis oleh debitur kepada perusahaan untuk membayar pada suatu tanggal tertentu. Piutang tersebut adalah piutang wesel. Contohnya memberikan pinjaman kepada nasabah atau karyawan. Terus yang kedua itu ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan tagihan yang berasal dari penjualan barang maupun jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya piutang gaji, restitusi, pajak, dan uang muka karyawan. Menurut Kieso DKK 2008 berdasarkan tujuan laporan keuangan, piutang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama piutang lancar jangka pendek. Piutang ini diharapkan akan tertagih dalam waktu 1 tahun atau selama satu siklus. Terus yang kedua itu ada piutang tidak lancar jangka panjang. Piutang yang akan tertagih dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi berjalan. Terus lanjut itu ada dalam neraca laporan keuangan, piutang diklasifikasikan dalam 2 jenis. Yang pertama itu piutang dagang. Piutang dagang merupakan jumlah terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang biasanya paling signifikan dimiliki perusahaan. Piutang dagang diklasifikasikan menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Terus yang kedua itu ada piutang non dagang. Piutang non dagang berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Piutang ini timbul dari berbagai transaksi uang kepada karyawan dan staf, uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran piutang, piutang dependen, dan bunga serta klaim terhadap perusahaan asuransi untuk kerugian dividen yang dipertaruhkan terdakwa dalam suatu perkara hukum serta badan-badan pemerintah untuk pengambilan pajak. Baik, di sini lanjut kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan susunan keputusan yang meliputi standar kredit perusahaan, syarat-syarat kredit metode yang digunakan untuk mengumpulkan kredit, dan prosedur pengawasan kredit. Kebijakan kredit pada suatu perusahaan mengandung 4 variabel, antara lain yang pertama itu standar kredit, merujuk pada kekuatan finansial minimum dari kredit konsumen yang dapat diterima dan jumlah kredit yang tersedia bagi konsumen yang berbeda. Terus yang kedua itu ada syarat kredit, meliputi kondisi dari penjualan kredit seperti lama waktu pembayaran konsumen terhadap pembelian mereka, atau juga ditawarkan diskon bagi pelunasan yang lebih awal. Terus yang ketiga, kebijakan penagihan perusahaan, di mana diukur berdasarkan kemampuan dan kelemahan dalam menagih piutang perusahaan. Terus ada yang keempat, fungsi pengawasan, yaitu evaluasi berkala dari piutang dan pola pembayaran konsumen untuk memastikan kebijakan kredit telah diadministrasikan dengan benar, dan untuk menentukan apakah diperlukan perubahan pada kebijakan kreditnya. Terus di sini ada sumber informasi kredit. Terdapat 2 sumber utama dari informasi kredit. Yang pertama itu adalah kredit association yang merupakan kelompok lokal yang saling bertemu secara berkala dan saling berhubungan
satu dengan yang lain untuk saling bertukar informasi tentang konsumen kredit. Sumber kedua merupakan informasi dari luar yang dihasilkan oleh credit reporting agencies, di mana mereka mengumpulkan informasi kredit dan menjualnya untuk mendapatkan bayaran. Laporan kredit suatu bisnis yang umum meliputi berbagai informasi. Di bawah ini yang pertama itu laporan keuangan dan ikhtisar laba rugi. Terus yang kedua beberapa rasio keuangan yang berhubungan dengan informasi. Terus yang ketiga, informasi yang diperoleh dari supplier perusahaan dapat memberitahukan kepada kredit dibayarkan tepat waktu atau tidak, atau mungkin tidak dapat membayar kredit. Terus yang keempat itu deskripsi verbal mengenai kondisi fisik dari operasional perusahaan. Terus yang kelima, deskripsi verbal mengenai latar belakang dari kepemilikan perusahaan, meliputi adanya pengalaman keberangkutan di masa lalu, masalah hukum, masalah perpecahan dan sejenisnya. Terus yang kedua itu yang keenam itu ada ikhtisar rating yang mengurutkan dari A untuk risiko bisnis yang dapat dikurangi sampai dengan F, di mana dapat dianggap gagal membayar. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi tadi. Nah, di sini ada syarat kredit. Syarat kredit merupakan kondisi pembayaran yang ditawarkan kepada konsumen yang melakukan kredit. Nah, syarat kredit meliputi panjang masa kredit atau periode kredit dan penawaran diskon. Nah, di sini ada periode kredit. Periode kredit merupakan periode waktu yang diberikan selama kredit. Selama masa itu, akun kredit dinyatakan menunggak. Terus di situ ada diskon tunai. Nah, diskon tunai atau cash discount merupakan potongan atau pengurangan harga faktur barang yang ditawarkan penjual untuk mendorong konsumen melakukan pembayaran lebih awal. Nah, jika penjualan bersifat musiman, perusahaan dapat menggunakan seasonal dating untuk menentukan periode kredit. Nah, terus ada kebijakan pengumpulan kredit. Kebijakan pengumpulan adalah prosedur yang diterapkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menagih akun kreditnya. Perusahaan harus menentukan kapan dan bagaimana pemberitahuan penjualan kredit akan disampaikan kepada pembeli. Satu hal penting dalam kebijakan pengumpulan kredit adalah bagaimana akun yang jatuh tempo di masa lalu diatasi. Nah, terus ada instrumen kredit terdiri dari yang pertama ada open account, yaitu pengaturan kredit di mana faktur ditanda tangani oleh pembeli ketika barang telah diterima setelah adanya kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Nah, yang kedua ada promissory notes, yaitu dokumen resmi yang menentukan tentang jumlah, tingkat bunga, jadwal pelunasan, serta ketentuan dan persyaratan lain dari suatu hutang, yaitu disebut IOU. Nah, yang ketiga ada commercial drive, yaitu sebuah instrumen kredit yang dibuat oleh penjual dan harus ditandatangani pembeli sebelum dapat memiliki suatu kepemilikan atas barang. Yang keempat ada shift drive, yaitu instrumen yang berisi mengenai pembelian konsumen atas barang yang diterima pembeli. Yang kelima ada time drive, yaitu suatu naskah yang berisi mengenai jumlah pembayaran harus dibayarkan di suatu periode mendatang. Yang keenam ada bank accepted, yaitu time drive yang mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran di waktu mendatang, di mana pembayaran tersebut dijamin oleh bank. Yang ketujuh ada metode pembiayaan, di mana penjual memegang hak kepemilikan barang yang dibeli konsumen sampai konsumen melunasi pembayarannya. Nah, sini ada syarat untuk mengajukan kredit. Yang pertama itu bisa mengisi formulir aplikasi, fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Nah, fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir, fotokopi laporan
pendapatan atau gaji selama 3 bulan terakhir. Nah, ini untuk pengajuan kredit. Nah, baik di sini ada contoh soal seperti PT Piaggio mempunyai kesepakatan dengan pembeli, bisa disebut dengan orang itu namanya Bagas, terus untuk menjual suatu unit motor Vespa seharga 6.600.000 yang akan diangsur 30 bulan. Nah, uang mukanya itu 200.000. Harga perolehan motor tersebut adalah 5 juta. Perhitungannya adalah, nah, di sini ada metode pemulihan biaya. Terus ada harga perolehannya katanya 5 juta. Uang mukanya 600. Jadi itu dibagi dikurang hasilnya 4.400.000. Nah, angsuran per bulan tuh kan 200. Jadi 22 bulan dikali 200 sama dengan 1.400.000 laba kotor. Nah, jumlah bulan angsuran dikurang jumlah bulan angsuran kas. Jadi 30 kan dikurang 22 bulan sama dengan 8 bulan. Nah, 8 bulan ini dikali 200.000 sama dengan 1.600.000. Harga jualnya kan 6.600.000. Nah, harga perolehan 5 juta. Jadi persentase laba perolehan terhadap harga jual itu 1.600.000 dibagi 6.600.000 terus dikali 100% sama dengan 24,24%. Nah, persentase harga perolehan terhadap harga jual 5 juta dibagi 6.600.000 dikali 100% sama dengan 75,76%. Nah, sini ada angsuran tiap bulannya kan 200. Terus ada pengakuan atas harga perolehan 200 dikali 75,76% sama dengan 151.520. Nah, pengakuan atas laba kotor itu 200 dikali 24,24% sama dengan 48,480. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.